Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mario Dwi Putra. Kok ngomong? Bisa. Perkenalkan saya Mario Dwi Putra dengan NIM 2022 122 1026. Saya Wildan Alamudi 2022 122 1027. 2627. Di sini kita akan membuat podcast tentang Pro dan kontra dengan tema data kuantitatif lebih bermanfaat daripada data kualitatif. Nah, di sini kita akan berbicara tentang perusahaan dari PT Velburi Asia Fitus sebagai perusahaan jasa keuangan dan perdagangan berjangka. Nah, menurut saya peran data dan sistem informasi itu sudah jadi tulang punggung pengambilan keputusan manajerial. Betul, tapi justru di situ menariknya, apakah data dan sistem benar selalu lebih unggul atau masih ada ruang untuk pengalaman dan industri manusia. Nah, untuk di PT Velburi ini data kualitatif lebih bermanfaat daripada data kualitatif. Saya setuju, karena kalau data kuantitatif lebih bermanfaat. Di Velburi keputusan manajerial sangat bergantung pada angka, volume transaksi, margin, risiko pasar, dan pergerakan harga. Semua itu tidak bisa diandalkan dari hanya opini saja. Jadi tidak bisa diandalkan dengan hanya logika dan perkataan saja. Saya paham. Tapi kalau hanya mengandalkan angka tidak selalu benar. Manajemen bisa kehilangan konteks, misalnya kepuasan nasabah, tingkat kepercayaan tingkat kepercayaan klien, atau persepsi terhadap layanan itu semua bersifat kualitatif tapi sangat berpengaruh. Namun data kuantitatif memberi dasar objektif. Manajer bisa membandingkan performa antar periode tanpa bias emosional. Jadi bisa dilihat dari data saja, tidak bisa melihat langsung juga bisa. 7. Objektif. Tapi putusan terbaik di Velburi justru muncul saat data kuantitatif dan kualitatif digabungkan. Angka menjelaskan apa yang terjadi, tapi data kualitatif menjelaskan mengapa itu terjadi. Jadi di Velburi menggunakan data dua-duanya, kuantitatif dan kualitatif. Untuk topik yang kedua, di era big data membuat intuisi manajer menjadi usah. Dengan big data dan sistem informasi manajemen, saya rasa intuisi manajer sudah tidak relevan seperti dulu. Data real time membuat keputusan lebih cepat dan akurat. Kalau aku kurang setuju, Mas. Kenapa, Mas, kok kurang setuju itu, Mas? Kan datanya sudah real time dan cepat dan juga akurat. Intuisi itu bukan dari sekedar pengalaman. Intuisi bukan sekedar feeling. Oke. Tapi hasil dari pengalaman bertahun-tahun dalam kondisi pasar yang fluktuatif, data sering tertinggal dan realitis lapangan. Tapi Mas,
intuisi rawan bias. Sistem informasi di Valpuri bisa membantu meminimalkan kesalahan subjektif. Nah, tapi data itu gak selalu sempurna, Mas. Oke. Lalu Intuisi Manager justru berfungsi sebagai alat validasi ketika data kayak belum lengkap dan kayak ambigu gitu, Mas. oke. Jadi menurutnya sampean ini intuisi itu masih relevan atau enggak? Relevan, tapi kayak selama masih didukung data gitu, bukan menggantikan data, Jadi tapi kayak melengkapi gitu loh. Oke. Jadi intuisi tidak menyingkirkan data-data itu ya. Ya. Cuma hanya melengkapi data-datanya. Oke. Terus untuk topik yang Ketiga, Topik yang ketiga ini ada di data dan sistem informasi sebagai keunggulan bersaing jangka panjang. Nah, untuk saya sih sangat setuju bahwa data dan sistem informasi bisa menjadi sumber keunggulan bersaing jangka panjang bagi PT Valpuri Asia Futures. Saya setuju. Tapi dengan catatan data hanya menjadi keunggulan jika kayak dikelola dengan bagus, baik. Dengan sistem yang baik kan di Valpuri kan pasti sistemnya bekerja dengan baik kan. Pasti PT besar ya kan. Besar. Valpuri pasti bisa membaca tren pasar lebih cepat dibanding para pesaingnya. Benar. Tapi kayak jika SDM tidak mampu memanfaatkan, sama wae, Mas. Keunggulan itu hanya di atas kertas. Jadi artinya keunggulan bersaing bukan hanya pada teknologi gitu lah Mas, tapi juga pada kualitas manusianya yang mengelolanya gitu. Berarti keunggulan bersaingnya itu nggak hanya di dalam teknologinya di Valpuri itu aja, berarti juga di sumber daya manusianya juga gitu Mas. Benar. Tepat sih, cuman kombinasi data dan sistem informasi dan SDM itu kunci utama Valpuri. Tepat sekali, kombinasi data, sistem informasi dan SDM itu kunci utama Valpuri. Misal tidak ada gitu kan, ya gak jalan, Mas. Berarti semuanya itu harus balance ya. Dari teknologi itu bisa dan juga SDM-nya juga bisa. Kalau teknologinya lebih tinggi, SDM-nya rendah itu kurang. Kalau SDM-nya tinggi, teknologinya kurang itu juga kurang juga gitu. Harus jadi Ya, harus fleksibel, Mas. Oke, gitu Mas ya. Oke, itu saja podcast dari kita. Dari diskusi ini terlihat bahwa data dan sistem informasi memang sangat penting bagi PT Valpuri Asia Futures. Namun tetap perlu keseimbangan antara teknologi pengalaman manajer dan pemahaman manusia di balik data tersebut itu. Karena pada akhirnya sistem itu membantu pengambilan keputusan, Tapi manusia lah, Mas, yang akan menanggung jawabnya semua. Siap. Oke, sekian dari podcast kita hari ini. Jangan lupa Untuk like, komen, share, subscribe. follow. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misal nggak ada kayak nggak ada Terus lanjut nih. inti susi itu
Intuisi. Intuisi.